Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang garis. Kali ini kalian akan mempelajari tentang sudut. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian sudut dengan benar, kemudian mendeskripsikan besar dan jenis sudut dengan benar, dan menjelaskan hubungan antar sudut. Perhatikan gambar berikut. Misalnya di sini ada sebuah sinar garis, sebut saja sinar garis AB. Kemudian ada juga sinar garis AC. Nah, sinar garis AB dan sinar garis AC ini disebut dengan kaki sudut. Kemudian titik A itu disebut titik sudut. Nah, sedangkan daerah ini, daerah yang diberi warna biru muda ini merupakan daerah sudut, yakni daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Nah, daerah BAC ini selanjutnya disebut dengan besar sudut BAC atau dinotasikan dengan sudut BAC. Perhatikan untuk simbol dari sudut ya. Kemudian mari kita lanjutkan tentang besar sudut. Jadi untuk besar sudut kita gunakan satuannya adalah derajat, menit, dan detik. Nah, hubungan antara derajat, menit, dan detik itu dapat kita paparkan seperti ini. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik atau 1 detik sama dengan 1/3.600 derajat. Nah, kemudian berbicara tentang satu putaran penuh. Tentu kalian semua sudah tahu ya bahwa satu putaran penuh itu pas satu lingkaran besarnya adalah 360 derajat. Mari sekarang kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada satuan sudut. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan satuan sudut berikut. Yang A, 18 derajat 56 menit 48 detik ditambah 29 derajat 27 menit 36 detik. Kemudian soal yang B, 64 derajat 27 menit 32 detik dikurangi 36 derajat 42 menit 54 detik. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama, kita tulis soalnya karena ini penjumlahan ya, kita lebih mudah menghitungnya dengan cara susun ke bawah. Jadi kita tulis seperti biasa, 18 derajat 56 menit 48 detik ditambah dengan 29 derajat 27 menit 36 detik. Langkah pertama adalah kita jumlahkan seperti biasa ketika kita melakukan penghitungan pada penjumlahan bersusun. Jadi seperti ini ya. Hasilnya adalah 47 derajat 83 menit 84 detik. Nah, pada bentuk ini perhatikan bahwa kita tahu 60 detik itu sama dengan 1 menit. Nah, karena di bagian belakang itu ada 84 detik, kita ambil 60 detiknya untuk dijadikan ke menit. Sehingga 84 detik dikurangi 60 detik sama dengan 24 detik. Jadi yang tersisa adalah 24 detik, sedangkan yang 60 detiknya itu kita masukkan ke menit. Karena 60 detik sama dengan 1 menit. Sehingga kita tuliskan menjadi 47 derajat 84 menit 24 detik. Nah, dengan cara yang sama, kita tahu bahwa
60 menit itu sama dengan 1 derajat. Nah, berarti karena di situ tertulis 84 menit, kita kurangi dengan 60 menit sama dengan 24 menit. Nah, itu kita masukkan yang 60 menitnya ke 1 derajat. Sehingga yang 40 derajat menjadi 48 derajat. Dan yang menitnya tinggal 24 menit. Jadi hasilnya adalah 48 derajat, 24 menit, 24 detik. Kemudian untuk pengurangan, di sini 64 derajat, 27 menit, 32 detik, dikurangi 36 derajat, 42 menit, 54 detik. Nah, ketika kita mengurangi, kita lihat bagian belakang, di situ ada 32 dikurangi 54. Nah, itu kita akan kesulitan. Nah, ini kita kebalikan dari soal A. Kalau soal A tadi dikurangi 60 ketika kita sudah menjumlahkan. Nah, untuk soal yang B, 32 ini supaya bisa dikurangi dengan 54, maka bagian yang 27 menit itu kita ambil 1 menitnya untuk dijadikan 60 detik. Sehingga yang menit menjadi 26 menit, 1 menitnya ditambahkan ke 32 detik. Sehingga jadinya menjadi 63 derajat, 86 menit, 92 detik. Jadi saya ulangi, dari mana 92? Karena diambil dari 60 detik dari 1 menit yang di depannya, sedangkan derajat berarti tadi yang menit kan tinggal 26 menit. Kita ambilkan 1 derajat dari 64. Nah, setelah bentuk seperti ini, nah baru kita bisa mengurangi seperti biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis sudut. Tentu kalian sudah familiar dengan jenis-jenis sudut ya sebenarnya. Jadi ada yang namanya sudut lancip. Kemudian yang kedua ada istilah sudut siku-siku. Kemudian juga sudut tumpul. Kemudian sudut lurus. Dan satu lagi ada istilah sudut refleks. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau ada kaki sudut, nah besarnya seperti ini. Jadi besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku. Jadi sudut yang besarnya pas 90 derajat. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian sudut tumpul. Nah, ini adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi, gambarannya seperti ini. Ini adalah sudut tumpul. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi, pas ya. Jadi, sudut yang besarnya 180 derajat. Tidak ada antaranya. Nah, jadi pas seperti ini. Ini 180 derajat. Nah, kemudian ada istilah lagi sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, bagaimana penggambarannya? Kita lihat dari yang pertama tadi ada sudut lancip, maka sudut refleksnya adalah ini yang diberi warna biru. Jadi ini adalah sudut refleksnya. Kemudian untuk sudut siku-siku, nah ini yang bagian biru itu sudut refleksnya. Kemudian pada sudut tumpul, nah yang bagian biru ini adalah sudut refleksnya. Dan yang untuk sudut lurus, yang bagian biru pun itu juga sudut refleksnya. Jadi kalian sekarang sudah punya gambaran ya, apa itu sudut refleks. Nah sekarang mari kita lanjutkan ke hubungan antar sudut. Untuk hubungan antar sudut, ini ada 3 hubungan. Yang pertama adalah pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Kemudian pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Dan yang ketiga adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, untuk pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi,
jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen itu nanti jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sudut yang satu itu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi misalkan ada sebuah garis, sebut saja garis AB, kemudian ada atau dipotong dengan garis OC. Nah, dari sini garis OC itu akan membagi daerah menjadi dua bagian, yaitu daerah AOC dan daerah BOC. Nah, daerah AOC kalau ditambah dengan daerah BOC, jika kita lihat itu akan membentuk garis lurus. Sehingga sudut AOC ditambah sudut BOC itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut AOC itu dikatakan pelurus atau suplemen dari sudut COB atau BOC. Nah, kemudian untuk pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen itu adalah 90 derajat. Dan sudut yang satu itu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Gambarannya, jika ada sebuah garis, sebut saja garis OA, kemudian ada garis OB di mana keduanya letaknya adalah siku-siku. Nah, jika dipotong dengan garis OC, maka garis OC ini akan membagi daerah menjadi dua bagian, yaitu daerah AOC dan daerah BOC. Nah, daerah AOC dan juga dengan daerah BOC, arti jika kita jumlahkan hasilnya adalah 90 derajat, jadi membentuk siku-siku tadi. Sehingga sudut AOC ditambah sudut COB, jika besarnya adalah 90 derajat, maka dikatakan bahwa sudut AOC itu merupakan penyiku atau komplemen dari sudut COB. Kemudian untuk pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Jika dua buah garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya itu disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi penggambarannya, misalnya di sini ada sebuah garis, misalnya garis AB, kemudian dipotong dengan garis CD, akan mempunyai titik potong, yaitu titik O. Nah, kita lihat bahwa sudut AOC, jadi ini, itu bertolak belakang dengan sudut BOD. Perhatikan penggambarannya. Nah, karena sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD, maka sudut AOC itu besarnya sama dengan sudut BOD. Kemudian sudut AOD. Nah, ini bertolak belakang dengan sudut BOC. Nah, karena sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC, maka sudut AOD besarnya sama dengan sudut BOC. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan A, berapa besar sudut BQC, kemudian berapa komplemen dari sudut BQC. Nah, mari kita bahas. Nah, kita tahu bahwa sudut AQC dengan sudut BQC ini membentuk sudut siku-siku. Sehingga kedua sudut ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Jadi kita masukkan 5x ditambah 9 derajat ditambah 6x ditambah 4 derajat sama dengan 90 derajat. Kita lakukan perhitungan aljabar seperti biasa. Dan akhirnya kita peroleh x sama dengan 7 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut BQC. BQC besarnya adalah 5x ditambah 9. Nah, sekarang kita masukkan 5 kali 7 ditambah 9, hasilnya adalah 44 derajat. Nah, kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah komplemen dari sudut BQC. Komplemen dari sudut BQC artinya adalah berapa pelurus dari sudut BQC. Nah, karena kita tadi sudah tahu bahwa BQC 44 derajat,
maka pelurus dari sudut PQC atau komplement dari sudut PQC adalah 90 derajat. Penyiku ya, maaf. Dari penyiku dari sudut PQC atau komplement dari sudut PQC adalah 90 dikurangi 44 sama dengan 56 derajat. Nah, kemudian yang kedua, 2X dan 3X tambah 30 adalah sudut-sudut yang saling bersuplemen. Tentukan nilai X, kemudian besar sudut masing-masing, dan komplement dari sudut 2X derajat. Nah, yang pertama, di sini dikatakan bahwa kedua sudut itu saling bersuplemen, artinya membentuk sudut lurus. Jadi kita buat sketsanya. Nah, karena membentuk sudut lurus berarti kita beri nama sekalian ya. Jadi ada A, B, C, D-nya. Kita lihat di sini bahwa sudut ACD ditambah sudut BCD 180 derajat. Kita masukkan yang sudah diketahui, kita lakukan penghitungan aljabar dan diperoleh X-nya 30 derajat. Kemudian kita hitung besar sudut masing-masing. Di sini sudut ACD 2X berarti 60 derajat. Kemudian sudut BCD sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian yang C yang ditanyakan adalah komplement dari sudut 2X. Kita tahu bahwa 2X tadi nilainya adalah 60, berarti komplement dari 60 adalah 90 dikurangi 60 sama dengan 30 derajat. Nah, itulah materi tentang sudut. Masih ada kelanjutannya yang berkaitan dengan garis. Nanti kita saksikan pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum Ibu akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.